Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Cynthia, NPM C1B019032. Saya sebagai CEO di kelompok 4 ini. Tugas utama dari CEO bukan hanya sekedar mengatur dan mengawasi, tetapi saya juga turut terjun langsung dalam proses produksi maupun proses pemasaran. Kendala yang kami alami dalam proses produksi ini yaitu banyaknya tim kami yang tinggal di luar Bengkulu, sehingga mengakibatkan waktu proses produksi hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Model yang kami pakai dalam proses produksi ini yaitu sekitar 100.000, dan penjualan kami itu dimulai dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni. Dalam penjualan 1 bulan ini, alhamdulillah kami sudah mendapatkan profit sekitar Rp50.000. Sistem pemasaran kami yaitu melalui media sosial, baik itu lewat WhatsApp, IG, maupun media sosial lainnya. Kinerja dari tim kami alhamdulillah sangat bagus dan sesuai dengan arahan apa yang saya arahkan kepada mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya laporkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purnamasari, NPM C1B019097. Di sini saya menjabat sebagai manajer produksi. Tugas utama saya yaitu membeli bahan baku, kemudian membuat skriptik, dan juga mengemasi dan melabelinya. Saya juga berperan aktif membantu teman saya dalam menjual produk, kemudian mengantar produk, kemudian dalam proses video testing bersama dosen dan juga para pembeli. Nah, saya akan menjabarkan mengenai masa produksinya. Pada hari pertama, yaitu pada tanggal 3 Mei 2021, kami memutuskan untuk membeli semua bahan baku, kemudian membuat produk sebanyak 10 bungkus dan terjual habis pada tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan pada tanggal 8 Mei 2021. Kemudian pada hari kedua, yaitu pada tanggal 10 Mei 2021, kami memutuskan untuk membuat kembali dan dengan jumlah yang sama, yaitu 10 bungkus, dan juga terjual habis pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan pada tanggal 25 Mei 2021. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 kami membuat kembali pada pembuatan yang ketiga, yaitu sama dengan sebelumnya, jumlah produk yang kami buat yaitu 10 bungkus dan terjual habis pada tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 3 Juni 2021. Nah, untuk harga pokok produksinya yaitu biaya operasional ditambah dengan biaya variabel dibagi dengan jumlah produk. 100.000 dibagi dengan 30 bungkus sama dengan 3.333. Nah, di situ kami mematok harga dengan harga Rp5.000. Menurut saya itu harga yang murah dan juga worth it bagi para pembeli. Kemudian untuk keuntungan tiap produknya yaitu jumlah biaya harga dikurangi dengan HPP. 5.000 dikurangi 3.333 yaitu dengan harga Rp1.667.000. Jadi keuntungan tiap produknya yaitu sebanyak Rp1.667.000. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Nama saya Odi Wijaya, NPM C1B018099. Saya berasal dari kelompok 4 MUK dan Praktikum Bisnis. Di sini saya diposisikan sebagai pemasaran pada usaha yang kami bentuk. Pertama, yang ingin saya sampaikan, di kondisi pandemi corona yang semakin meningkat ini tidak memungkinkan bagi saya untuk kembali ke kota Bengkulu untuk berkumpul bersama teman-teman di sana. Maka dari itu, pada bidang pemasaran, saya dan teman-teman lainnya berkoordinasi untuk membuat pamflet dan nama produk kami semenarik mungkin. Kemudian, kami memasarkan produk melalui media sosial pribadi kami seperti Instagram, Facebook, dan WA. Ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak orang dan menghemat biaya kami. Oleh karena itu, para pembeli bisa menghubungi kami secara langsung untuk membeli atau dengan mengirim pesan kepada saya melalui nomor yang telah tertera pada iklan. Produk yang kami jual hanya berlaku bagi wilayah UNIP. Untuk pembayaran, kami menggunakan sistem COD atau Cash on Delivery.
yang mana ini diharapkan memudahkan para pembeli untuk bertransaksi dan percaya pada kami. Untuk laporan penjualan, kami menjual produk kami dengan harga 5.000 per bungkus. Untuk periode 2 Mei sampai dengan 3 Juni 2001, terhitung sudah 30 bungkus yang terjual. Jadi pendapatan kotor kami adalah Rp150.000 sebelum dikurangi oleh modal awal kami sebesar Rp100.000. Jadi laba bersih kami adalah sekitar Rp50.000. Dan rata-rata pembeli kami adalah di kalangan mahasiswa. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Perkenalkan, nama saya Indo Saputra Raja, NPM C1B019117. Saya sini berasal dari kelompok 4 MUK dan Praktikum Bisnis. Di sini saya diposisikan sebagai administrasi dan logistik dalam usaha yang terbentuk. Yang pertama, bisa kita lihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini dengan keadaan COVID-nya yang masih meningkat dan memburuk, membuat saya tidak bisa kembali ke Bengkulu untuk mengikuti kegiatan teman-teman secara langsung di Universitas Bengkulu. Adapun tugas dan peran saya dalam kelompok ini, yang pertama itu adalah administrasi. Terkait peran saya dalam administrasi pada kelompok kami ini, dilihat dari kondisi COVID-19 yang masih maraknya di kota Bengkulu, membuat saya dan teman-teman dalam kelompok saya ini memutuskan untuk tidak menggunakan sewa tempat dan bangunan dalam produksi dan promosi kami dalam berjualan kali ini. Ini dapat mengurangi tugas saya sebagai administrasi pada kelompok kali ini. Tapi kami menggunakan alternatif lain dalam usaha yang kami bentuk ini. Dalam bidang promosi, kami menggunakan platform media sosial untuk memasarkan produk-produk yang kami buat ini. Saya di sini juga berperan dalam memasarkan produk dan menawarkan pada teman-teman saya di media sosial dan platform-platform media lainnya. Selanjutnya, tugas saya yaitu mendesain logo. Bisa dilihat pada produk yang telah kami jual itu merupakan hasil desain dari saya. Mungkin itu saja peran saya dalam usaha kali ini. Perkenalkan, nama saya Farid Abdullah, NPM C1B019105. Pada kelompok ini saya ditugaskan sebagai manajer keuangan, yang mana tugas utama manajer keuangan adalah untuk mengatur dan mengelola keuangan. Nah, saya akan melaporkan terkait apa yang telah saya lakukan selama periode penjualan kali ini. Yang pertama, saya akan melaporkan kondisi ketika saya ikut menjual ya. Jadi pada saat produksi itu saya lumayan ikut membantu sedikit, namun karena kondisi COVID seperti sekarang ini, saya tidak dapat maksimal membantu teman-teman saya. Dan yang kedua, pada pemasaran saya juga turut membantu menyebarkan pamflet dan juga ikut sedikit membantu mendesain label. Nah, selanjutnya saya akan melaporkan mengenai apa yang telah saya lakukan, yaitu laporan keuangan. Saya telah membuat laporan keuangan dan pencatatan transaksi, seperti yang dapat kalian lihat sebagai berikut. Nah, kami melakukan penjualan pada tanggal 3 Mei 2021 dengan modal awal kami sebesar Rp100.000. Dan di sana dengan modal tersebut telah dialokasikan ke berbagai akun ya, seperti beli keripik, beli bubuk, beli plastik, dan sebagainya. Dan dengan modal tersebut dana teralokasikan dengan baik. Hingga pada tanggal yang sama kami telah mendapatkan keuntungan sebesar 15.000 atau penjualan sebesar 15.000. Dan hingga seterusnya setidaknya kami telah laku minimal satu bungkus ya, seperti itu. Dan hingga akhirnya pada tanggal 3 Juni
telah terjual sebesar 150.000, yang mana berarti 50.000 adalah untung kami seperti pada laporan laba rugi tersebut. Dapat kalian lihat juga penjualan kami sebesar 150.000 dan tidak ada retro penjualan, tidak ada potongan penjualan yang menghasilkan penjualan bersih sebesar 150.000. Lalu harga pokok penjualan didapatkan dari persediaan 3 Mei ditambah dengan pembelian sebesar 100.000 sehingga menghasilkan barang tersedia untuk dijual sebesar 200.000. Dan dikurangi dengan persediaan 3 Juni sebesar 100.000 sehingga menghasilkan harga pokok penjualan sebesar Rp100.000, di mana itu dikurangkan dan menghasilkan laba kotor sebesar Rp50.000. Dan kami tidak memiliki biaya-biaya sehingga laba bersih kami tetap menjadi Rp50.000. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan modal, yang mana di sini pada tanggal 3 Mei 2021 modal kami sebesar 100.000 dan ditambah dengan laba yang telah kami dapatkan sebesar 50.000, dan karena kami tidak memiliki free fee jadi RP0 ya, dan modal akhirnya adalah 150.000. Dan selanjutnya adalah laporan neraca. Di sini telah saya buat neraca dengan aktiva dan kewajiban atau pasifa ya. Nah, di sana di aktiva kas sebesar 150.000. Kami tidak memiliki piutang, kami tidak memiliki perlengkapan sehingga telah aktiva sebesar 150.000, dan aktiva tetap kami tidak memiliki tanah, peralatan. Kenapa? Karena tanah atau peralatan itu sudah ada ya, barang pribadi. Dan di kewajiban kami tidak memiliki utang usaha, utang gaji, utang bank kami tidak memiliki. Utang gaji tidak memiliki karena kami tidak memiliki karyawan. Dan jadi di kewajiban atau di pasifa itu kami hanya meletakkan modal sebesar 150.000. Dan keduanya, jika total keduanya itu seimbang sebesar 150.000. Nah, selanjutnya dengan penjualan kami yang 150.000 dengan total pendapatan kami yang 150.000, kami telah merencanakan bahwasanya itu akan dijadikan untuk modal kembali, seperti itu. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan beberapa video testimoni dari beberapa pelanggan-pelanggan kami. Baiklah, mari kita simak videonya. Semuanya, sekarang aku mau cobain keripik dari Skripik. Jadi di sini ada 2 rasa. Yang pertama itu level 1 dan ini level 3. Aku akan cobain level 3. Dari teksturnya ini sedikit keras, tapi ini renyah. Dan untuk rasa ini tidak begitu pedas ya untuk level 3. Jadi yang tidak begitu suka pedas dan pengen coba pedas-pedas ini cocok. Dan yang sangat tidak suka pedas bisa level 1. Skripik mantap. Di sini saya akan mencoba Skripik yang level 3. Mari kita coba. Menurut saya ini renyah, dan untuk ukuran level 3 menurut saya kurang pedas. Dan ini cocok untuk nyemil kapan saja dan menemani Anda dalam hari-hari Anda untuk skripsi dan lainnya. Kasih. Skripik mantap. Ini cuma saya mau nganterin pesanannya cuma. Tadi pesan 2 kan? Iya, pesan 2. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ini duitnya sekarang apa besok? Iya, sekarang dong. Kirain besok. Enggak dong, sekarang. Makasih, Cua. Ya. Oh ya, Cua, boleh itu enggak apa namanya di review gitu produk saya. Gimana sih rasanya gitu, teksturnya apa, kekerasan atau gimana gitu, Oke, tingkat oke. kegaringannya gimana kayak gitu. Oke. Kita coba ya. Iya. Ini kamu buat sendiri? Iya, aku buat sendiri tadi pagi buatnya.
dari cara makan gitu pas kok. Terus ini harganya tadi 5.000 ya? Iya, harganya 5.000. Ya apa sih namanya? Pas juga dengan harganya, nggak terlalu mahal ya nggak sih, kemasannya juga bagus, tulisannya juga menarik, kayak ada dari komposisinya, keterangannya, ada nomor HP-nya kalau mau. Expirednya ini ada. Iya, kalau misalnya expirednya mah paling semingguan lah cuy. Gimana rasanya, enak? Enak. Pak, ini yang ori ini ya? Iya, yang itu yang original. Tersedia juga ada level tingkat 1, tingkat 2, sama tingkat 3 sesuai selera masing-masing. Berhubung Cuo tadi Minta pesannya ori. yang original, nah jadi saya antar yang original. Rasa green tea ada nggak? Nggak ada. Udah belum. Makasih Cuo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada orangnya? Permisi Mbak. Mbak namanya Mbak Wiwit bukan? Iya benar. Yang mesan skripit level 3 kan Mbak? Oh ini, ya Mbak. Silakan masuk Mbak. Ini harganya 5.000 ya Mbak. Di sini aja Mbak. Iya Mbak. Ya Mbak. Ya benar Mbak. Ya Mbak. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak boleh minta reviewnya nggak? Review. Iya Mbak, nanti coba cicip dulu nanti. Terus reviewnya kasih kayak semacam video singkat ke WA saya Mbak. Boleh kan Mbak? Oke. Kalau begitu terima kasih ya Mbak. Semoga suka dengan keripiknya. Kalau ini nggak usah video boleh nggak Mbak? Misalnya chat aja gitu. Lebih bagus pakai video sih Mbak. Tapi kalau Mbak mau pakai chat nggak apa-apa. Sama sekalian fotonya ya Mbak. Oke Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih, keripiknya mantap sekali.